Inferensi logika part kedua. Oke, langsung saja. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang afirmasi atau hukum inferensi. Nah, jika kita kemarin sudah membahas cara untuk membuktikan inferensi logika dengan menggunakan tabel kebenaran, maka sekarang kita akan menggunakan metode afirmasi, yaitu hukum inferensi. Nah, hukum afirmasi ini kita gunakan jika di dalam soal terdapat lebih dari dua premis dalam sebuah soal inferensi logika. Oke, langsung saja kita bahas tentang afirmasi ini. Nah, dalam inferensi logika ini terdapat 7 kaidah inferensi logika, antara lain yang pertama adalah modus ponen, yang kedua modus tolen, yang ketiga adalah penambahan disjuntif, yang keempat adalah penyederhanaan konjungtif, yang kelima adalah silogisme disjuntif, yang keenam adalah silogisme hipotesis, dan yang terakhir adalah dilema. Oke, langsung saja kita ke hukum yang pertama, yaitu modus ponen. Nah, modus ponen itu rumusnya seperti ini ya. Premis yang pertama berbunyi P implikasi Q. Lalu premis kedua itu variabel P. Lalu kesimpulannya adalah variabel Q. Jadi contohnya gini. Jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Lalu premis yang kedua berbunyi digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bilangan tersebut habis dibagi 10. Saya berikan contoh yang lainnya. Jadi contohnya seperti ini. Jika saya belajar, maka saya akan mendapatkan nilai bagus. Lalu premis yang kedua berbunyi saya belajar. Maka kesimpulannya adalah nilai saya akan bagus. Seperti itu. Kapan kita menggunakan metode tabel kebenaran dan kapan kita menggunakan metode afirmasi? Sebenarnya sama aja ya. Jadi jika ini kita buktiin itu juga pasti sama jika rumus ini kita buktiin menggunakan metode tabel kebenaran. Oke, supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi, saya akan membuktikan si modus ponen ini ke dalam metode tabel kebenaran. Jadi kita langsung saja ke step yang kedua ya, yaitu menentukan tabel kebenaran. Karena step yang pertama kita sudah bisa menentukannya, yaitu tentukan premis 1, premis 2 dan juga konklusi. Di sini sudah jelas ya, premis 1, premis 2, konklusi. Jadi step yang kedua adalah membuat dan menentukan tabel kebenaran. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil tabel kebenaran dari premis 1, premis 2 dan juga konklusi si modus ponen ini. Lalu setelah kita membuat tabel kebenarannya, step selanjutnya adalah kita tentukan si garis kritis. Yaitu garis kritis itu adalah premis 1 dan juga premis 2 itu sama-sama bernilai true ataupun tautologi. Nah, kebetulan di sini yang bernilai true itu hanya baris yang pertama. Baris yang lainnya itu ada false dan juga ada false. Maka baris kritisnya hanya baris yang pertama. Lalu setelah itu kita lihat si konklusi dari baris kritis yang tadi. Di baris kritis yang pertama ini konklusinya bernilai benar. Maka modus ponen ini benar. Rumus modus ponen ini sudah pasti benar ya, seperti itu. Oh iya, hampir aja lupa. Ini kan P implikasi Q, lalu premis yang kedua itu variabel P. Bagaimana kalau premis yang kedua itu variabel Q? Maka kesimpulannya ya sudah pasti variabel P dong. Kenapa? Karena jika kita menggunakan contoh kalimat, jadi contoh kalimatnya gini. Jika saya belajar, maka saya akan mendapatkan nilai bagus. Lalu premis yang kedua itu adalah nilai saya bagus, yaitu variabel Q. Nilai saya bagus, maka kesimpulannya saya sudah pasti belajar. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke hukum yang selanjutnya, yaitu modus tolen. Modus tolen itu kira-kira gambaran rumusnya seperti ini. P implikasi Q, lalu premis yang kedua itu negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P.
Nah, modus tolen ini hampir sama seperti modus ponen ya. Cuman bedanya kalau ini kita menggunakan negasi. Karena di sini negasi, maka di sini adalah negasi. Jadi, supaya lebih paham, kita langsung saja menggunakan contoh kalimat ya. Jadi, kira-kira contoh kalimatnya seperti ini. Jika Zeus seorang manusia, maka ia dapat mati. Nah, ternyata Zeus itu tidak dapat mati. Maka kesimpulannya Zeus itu bukan seorang manusia, seperti itu. Jadi kalau di sini kita menggunakan negasi, maka kesimpulannya juga kita kasih negasi seperti ini. Di sini kan Zeus tidak dapat mati, maka Zeus bukan seorang manusia, seperti itu. Di sini negasi, maka di sini kita juga menggunakan negasi. Oke, yang selanjutnya adalah penambahan disjungtif. Penambahan disjungtif ini kira-kira rumusnya seperti ini. Jadi di sini kan sudah tertera di judul ya, penambahan disjungtif. Seperti ini. Premisnya berbunyi P, maka kesimpulannya berbunyi P atau Q. Nah, di sini kan judulnya sudah tertera ya, yaitu penambahan disjungtif. Disjungtif itu sama dengan disjungsi ya. Di sini kan ada disjungsi, di kesimpulannya kita kasih disjungsi. Ini kan penambahan, jadi kesimpulannya itu tinggal kita tambahin dengan disjungsi. Itu kan biasanya kita menggunakan variabel ya. Jika terdapat variabel P, maka variabel yang lain itu kira-kira menggunakan variabel Q. Jadi tinggal kita tambahin aja. Jika premisnya P, maka kesimpulannya P atau Q. Itu pun berlaku jika premisnya itu variabel Q. Maka kesimpulannya adalah P disjungsi Q. Ini sama aja ya. Posisinya Q-nya di awal ataupun di akhir itu kan sama aja. Walaupun berbeda posisi tapi kan dia equivalence ataupun hasilnya itu sama. Nah, kira-kira bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya itu kira-kira seperti ini. Simon mengambil mata kuliah matematika diskrit. Maka penambahan disjungsinya kita dapatkan konklusi berbunyi Simon mengambil mata kuliah matematika diskrit, si variabel P ini tadi ataupun si variabel Q-nya. Atau di sini kan kita tambahkan disjungtif atau mengulang kuliah algoritma. Jadi dari Simon mengambil mata kuliah matematika diskrit kita tambahin atau mengulang kuliah algoritma seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah penyederhanaan konjungtif. Nah, penyederhanaan konjungtif ini kira-kira rumus dasarnya seperti ini ya. P atau Q, maka kesimpulannya adalah P. Ini kan kalau yang disjungsi tadi kan kita tambahkan, tapi kalau di konjungtif kita sederhanakan. Jadi contohnya gini, P dan Q, maka kesimpulannya P ataupun kesimpulannya Q. Jadi kita pilih salah satu saja ya, antara P atau Q seperti itu. Supaya teman-teman bisa lebih paham, kita langsung ke contoh kalimatnya ya. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Lina menguasai bahasa basic dan Pascal. Kesimpulannya, Lina menguasai bahasa basic. Ataupun kesimpulannya juga bisa seperti ini. Lina menguasai bahasa Pascal. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah silogisme disjungtif. Jadi kira-kira rumusnya seperti ini. Nah, silogisme disjungtif ini rumusnya seperti ini. P atau Q, lalu premis yang kedua berbunyi negasi P. Maka kesimpulannya adalah variabel Q. Jadi si silogisme disjungtif ini hampir sama kayak modus tollens tadi ya. Bedanya kalau modus tollens tadi kan kita menggunakan implikasi, tetapi di silogisme disjungtif ini kita menggunakan tanda disjungtif ataupun disjungsi ataupun kita menggunakan tanda atau di sini. Nah, karena kita menggunakan tanda atau, maka kita tugas kita itu hanya memilih salah satu dari variabel P atau Q ini. Jadi enaknya ngomong seperti inilah. Premis yang pertama itu berbunyi P atau Q. Lalu premis yang kedua adalah negasi P.
kita akan memilih P atau Q. Lalu pernyataan kedua itu berbunyi negasi P ataupun bukan P. Yang kita pilih itu bukan P, maka yang kita pilih itu pasti variabel Q ya. Begitupun jika premis kedua itu berbunyi negasi Q, kita akan memilih P atau Q. Lalu yang kita pilih itu bukan Q, maka yang kita pilih adalah variabel P seperti ini. Supaya lebih jelas itu saya memberikan contoh kalimatnya. Kira-kira contoh kalimatnya seperti ini. Kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Nah, ternyata kunci kamarku tidak ada di sakuku. Jadi, kesimpulannya adalah kunci kamarku tertinggal di rumah. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis itu kira-kira rumusnya seperti ini. Premis yang pertama berbunyi P implikasi Q, lalu premis yang kedua berbunyi Q implikasi R. Maka kesimpulannya adalah P implikasi R. Kalau untuk silogisme hipotesis ini, supaya teman-teman bisa lebih memahami dan lebih mudah untuk menghafal hukum inferensianya, maka saya kasih gambaran seperti ini. Jadi contohnya, kita sekarang berada di kota P. Di sini kota P. Lalu kita akan menuju ke kota Q. Di sini kota Q. Lalu setelah kita sampai di kota Q, kita menuju ke kota R. Di sini kota R ya. Nah, jadi kan perjalanan kita itu kemana aja dan tujuan kita itu kemana? Kita kan dari kota P menuju kota Q, lalu menuju kota R. Berarti kan tujuan utama kita dari kota P menuju kota R di sini. Jadi sama aja ya. Di sini P implikasi Q, Q implikasi R, maka kesimpulannya P implikasi R. Seperti gambaran ini ya. Kita dari P menuju kota Q, lalu dari kota Q menuju kota R. Jadi kesimpulannya kita dari kota P menuju kota R. Seperti itu. Nah, kalau untuk contoh kalimatnya pada silogisme hipotesis ini, contoh kalimatnya adalah jika 18.486 habis dibagi 18, maka 18.486 habis dibagi 9. Lalu premis yang kedua berbunyi, jika 18.486 habis dibagi 9, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Maka kesimpulannya adalah jika 18.486 habis dibagi 18, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Seperti itu. Lalu kita ke hukum inferensi yang terakhir, yaitu dilema. Dilema ini memiliki rumus seperti ini. Premis yang pertama berbunyi P atau Q. Premis yang kedua berbunyi P implikasi R. Lalu premis yang terakhir itu berbunyi Q implikasi R. Maka kesimpulannya adalah R. Contoh kalimatnya kira-kira seperti ini ya. Nanti malam Adi mengajak saya nonton atau mengajak saya makan di restoran. Itu premis yang pertama. Lalu premis yang kedua, jika Adi mengajak saya menonton, maka saya akan senang. Premis yang ketiga, jika Adi mengajak saya makan di restoran, maka saya akan senang. Maka kesimpulannya adalah nanti malam saya akan senang. Seperti itu. Ini bagaikan pertanyaan dan juga pernyataan ya. Jadi yang awal ini sebagian pertanyaan, berbunyi seperti ini. Nanti malam Andi mengajak saya menonton atau mengajak saya makan di restorannya. Lalu pernyataannya seperti ini. Jika Andi mengajak saya menonton, maka nanti malam saya akan senang. Lalu pernyataan yang kedua itu berbunyi, jika Adi mengajak saya makan di restoran, maka nanti malam saya akan senang. Maka kesimpulannya adalah nanti malam saya akan senang. Kenapa? Ya karena jika Adi mengajak saya menonton ataupun Adi mengajak saya makan, itu udah pasti saya itu senang.
seperti itu. Apakah bisa dipahami? Jika teman-teman ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar ya, karena ini adalah hukum inferensi logika yang terakhir. Lalu supaya teman-teman bisa lebih paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya kira-kira seperti ini. Premis yang pertama itu berbunyi, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Premis yang kedua, aku membaca koran di ruang tamu atau aku membaca di dapur. Lalu premis yang ketiga, jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku kuletakkan di meja tamu. Premis yang selanjutnya, aku tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi. Premis yang kelima, jika aku membaca buku di ranjang, maka kacamataku kuletakkan di meja samping ranjang. Lalu premis yang terakhir itu berbunyi, jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Nah, pertanyaannya, berdasarkan fakta-fakta tersebut, tentukan di mana letak kacamata tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal inferensi yang ini, kita bisa menggunakan metode afirmasi, yaitu menggunakan hukum inferensi logika. Jadi, cara mengerjakannya kita umpamakan dulu ya, ataupun kita inisialisasi terlebih dahulu. Saya sudah menginisialisasikannya, kira-kira inisialnya seperti ini. P itu untuk kacamataku ada di meja dapur. Lalu Q itu untuk aku melihat kacamataku ketika sarapan pagi. R itu untuk aku membaca koran di ruang tamu. S itu untuk aku membaca koran di dapur. Lalu T itu untuk kacamata aku letakkan di meja tamu. Lalu U itu aku membaca buku di ranjang. Lalu W itu untuk kacamata aku letakkan di meja samping ranjang. Nah, berdasarkan inisialisasi ini, setelah kita menginisialisasikannya, inisial-inisial ini kita masukkan ke dalam soal. Jadi kira-kira soalnya menjadi seperti ini. Nah, P implikasi Q, R atau S, R implikasi T, negasi Q, U implikasi W, S implikasi P. P tadi kan kacamataku ada di meja dapur. Implikasi Q. Implikasikan jika maka. Maka pernyataan yang pertama itu berbunyi, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku melihat kacamataku ketika sarapan pagi. Mari kita lihat di soal yang tadi ya. Di sini sudah tertera sama persis ya. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah perubahan proposisi ke dalam bentuk variabel yang sudah kita tentukan tadi ya. Jadi, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita kerjakan dengan menggunakan hukum-hukum inferensia yang sudah saya jelaskan tadi ya. Caranya adalah kita lihat di sini, kita lihat di premis yang paling atas ini. Premis yang paling atas ini kan P implikasi Q. Nah, setelah kita lihat premis yang pertama, itu kita cari premis mana yang bisa kita sederhanakan dengan premis yang pertama ini. Nah, jika kita lihat premis-premis yang ada di bawahnya, itu kan di sini ada premis variabel negasi Q. Nah, sedangkan P implikasi Q dengan negasi Q ini kan bisa kita sederhanakan dengan menggunakan hukum modus tollens. Jadi di sini kita tulis ya, yang A dan juga yang D ini kan bisa kita tulis dalam sebuah persamaan, yaitu fakta A dan juga fakta B. P implikasi Q dengan negasi Q. Itu jika kita menggunakan modus tollens, ini kan modus tollens ya, P implikasi Q lalu negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P dengan menggunakan modus tollens. Seperti itu. Jadi caranya kita lihat premis yang pertama ini ya. Lalu kita lihat yang ada di bawahnya,
apakah ada premis yang bisa kita gunakan lalu kita sederhanakan dengan menggunakan hukum-hukum inferensia. Kalau premis yang pertama ini kita tidak bisa menyederhanakannya dengan premis-premis yang ada di bawahnya, maka kita loncat ke premis yang selanjutnya, yaitu premis yang kedua. Ini kalau tidak ada ya, tetapi karena di sini sudah ada, maka kita gunakan premis yang pertama dengan premis yang keempat. Premis yang A dan premis yang D di sini. Maka ketemunya adalah negasi P. Lalu setelah itu jangan langsung pindah ke premis yang kedua ya. Tetapi kita fokus dengan kesimpulan dari persamaan yang pertama ini ya. Nah, premisnya kan menjadi negasi P. Ini kan kita mendapatkan premis baru. Kita dapatkan dari gabungan antara premis A dan premis D. Maka ketemunya premis negasi P. Nah, negasi P ini apakah masih ada premis yang bisa kita sederhanakan dengan variabel negasi P ini? Nah, mari kita cari. Di sini kan ada variabel P ya. Di sini juga ada variabel negasi P. Karena di sini ada premis berbunyi S implikasi P dengan premis negasi P, ini kan bisa kita sederhanakan dengan menggunakan modus tollens juga ya, seperti kesimpulan yang pertama ini. Lalu kita sederhanakan saja ya, itu fakta F dengan kesimpulan dari kesimpulan yang pertama ini, yaitu negasi P. S implikasi P, premis yang kedua adalah negasi P, maka kesimpulannya adalah variabel negasi S dengan menggunakan modus tollens. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi ya, kita fokus dulu pada variabel negasi S ini. Apakah si variabel negasi S ini masih bisa kita sederhanakan dengan premis-premis yang belum kita gunakan? Nah, ternyata di sini di premis yang B ini kan ada variabel S. Ini negasi S dengan S. Maka kita bisa menyederhanakannya ya, yaitu fakta B dengan variabel negasi S. Langsung kita sederhanakan saja. Ini ada sebuah pilihan R ataupun S. Mana yang akan kita pilih? Nah, ternyata yang kita pilih itu bukan S. Maka yang kita pilih adalah variabel R. Ini kita sederhanakan dengan menggunakan hukum silogisme disjunktif. Lalu setelah itu kita cari lagi. Apakah masih ada premis yang bisa kita sederhanakan dengan menggunakan kesimpulan yang ketiga ini? Nah, di sini kan di premis yang C ini kan ada variabel R. Ini variabel R. R implikasi T dengan variabel R. Itu kan masih bisa kita sederhanakan ya. Kira-kira menjadi seperti ini. Fakta C dengan kesimpulan dari 3. R implikasi T dengan variabel R. Itu kita bisa sederhanakan dengan menggunakan hukum modus ponens, yaitu ketemunya adalah negasi T. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal negasi T. Apakah masih ada premis yang bisa kita sederhanakan dengan variabel T ini? Nah, ternyata sudah tidak bisa ya. Ini tinggal variabel U dengan variabel W. Maka ini adalah hasil akhir dari penyederhanaan dari premis-premis yang sudah tertera ini ya. Jadi hasil akhirnya adalah variabel T. Ini nggak masalah kalau kita nggak pakai si premis yang E ini, nggak masalah. Kenapa? Karena ini nggak bisa kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah variabel T. Mari kita lihat di penginisialisasi tadi ya. Variabel T ini apa? Nah, di sini ternyata variabel T itu adalah kacamata kuletakkan di meja tamu. Nah, maka kesimpulannya adalah kacamata ada di meja tamu. Jadi jawabannya kacamata ada di meja tamu, seperti itu.